Desa Kolam yang dulunya dikenal dengan nama Kampung Kolam menjadi bagian dari Kecamatan Percut Setuan yang terdiri dari 18 desa dan 2 kelurahan. Memiliki luas wilayah 598,68 hektar, terbagi menjadi 13 dusun dan dihuni 16.020 jiwa penduduk di tahun 2023. Sejarah yang dicatat dari cerita turun-temurun dari para orang tua desa ini diperkirakan Desa Kolam terbentuk pada tahun 1886. Berdirinya Masjid Al-Hakim yang dibangun pada akhir tahun 1800-an hingga kini masih berdiri kokoh dan terus terjaga kemakmurannya. Kemudian diperkuat dengan ditemukannya makam tua yang diperkirakan telah ada sejak tahun 1299 Hijriah atau 1877 Masehi di pinggir parit Kobah, sehingga masyarakat biasa menyebutnya Keramat Kobah. Desa Kolam yang dihuni mayoritas suku Jawa menjadi bagian sejarah bangsa ini. Pada awal tahun 1900-an, Belanda melakukan pengembangan perkebunan tembakau dalam skala besar di Tanah Deli. Ribuan orang pekerja perkebunan yang didatangkan dari Pulau Jawa, Desa Kolam dijadikan perkampungan untuk para pekerja kebun tembakau Belanda ini, sekaligus menjadi cikal bakal masuknya budaya Jawa di Tanah Deli. Infrastruktur desa yang tertata, dibangun sesuai dengan kebutuhan warga desa ini menjadi prioritas program pemerintah Desa Kolam dalam upaya percepatan peningkatan perekonomian Desa Kolam. Pemerintah Desa Kolam terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh warganya, khususnya untuk 3 layanan dasar desa: pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan administrasi masyarakat. Pelaksanaan posyandu balita, kelas ibu hamil, dan posyandu lansia terus dilakukan secara rutin dan tepat waktu di Desa Kolam. Untuk sarana pendidikan, Desa Kolam memiliki fasilitas yang cukup memadai. Berdirinya 11 unit PAUD dan TK, 5 unit sekolah dasar, 4 unit SMP, dan 1 unit SMA, menjamin terlaksananya program pendidikan dalam upaya membangun generasi yang cerdas dan berkualitas. Jupri Purwanto, Kepala Desa Kolam, putra asli kelahiran desa ini. Pria sederhana yang dikenal baik dan bijaksana. Beragam prestasi pun diraih desa ini di masa kepemimpinannya, mulai dari menjadi harapan 2 desa percontohan pelaksanaan 10 program pokok PKK untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 hingga memperoleh juara 1 pengelolaan perpustakaan umum desa dan kelurahan, juga untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Saya Jupri Purwanto, Kepala Desa Kolam, Kecamatan Percusetuan, Kabupaten Deli Serdang. Desa Kolam salah satu desa dari 18 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Percusetuan. Memiliki luas wilayah 598,68 hektar, terbagi menjadi 13 dusun dan dihuni oleh 16.020 jiwa penduduk. Desa Kolam adalah desa padat penduduk. Pelayanan administrasi masyarakat adalah prioritas kami dalam melayani masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi terus kami lakukan. Pelayanan prima terus kami terapkan sebagai acuan kami, pemerintah Desa Kolam, dalam melayani warga kami sebagai upaya nyata yang kami lakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi warga Desa Kolam. Desa Kolam adalah desa pertanian. Dari luas desa ini, ada 456 hektar lahan pertanian sawah yang terus dikelola warga desa ini yang tergabung di dalam 16 kelompok tani dan 1 gapotan yang terus dibina oleh UPT Pertanian Kabupaten Deli Serdang dalam peningkatan hasil panen di desa ini. Untuk komoditi padi, Desa Kolam memiliki potensi lahan persawahan seluas 456,69 hektar. Pola tanam dilakukan 2 kali setahun dan 1 kali masa tanam palawija dan sayur mayur. Hasil panen padi dari Desa Kolam mencapai lebih kurang 2.000 ton per musim. Desa Kolam menjadi salah satu lumbung padi di Kecamatan Percusetuan. Kemudian, warga kami juga memiliki kreativitas menanam sayur mayur. Desa Kolam juga dikenal menjadi desa penghasil sayur segar dengan komoditi unggulan bayam, kangkung, cabai, dan jenis sayur lainnya. Dan saat ini, Dinas Pertanian, baik itu provinsi maupun Kabupaten Deli Serdang, berkonsentrasi membina warga kami dengan berinovasi menanam bawang merah yang dimotori oleh kelompok tani Bina Sejahtera Desa Kolam. Selain pertanian, sektor peternakan sapi dan domba juga menjadi sumber penghasilan warga desa kami. Ketersediaan sumber potensi pakan ternak yang berlimpah menjamin kelangsungan populasi hewan ternak kami di desa ini. Dari sektor peternakan, setidaknya mampu untuk memenuhi kebutuhan daging warga desa kami seperti kebutuhan tahunan di saat hari raya kurban, serta untuk kebutuhan hajatan, akikah, dan hajatan lainnya. Perlu kami sampaikan bahwa pertanian dan peternakan memiliki hubungan yang sangat begitu erat. Akhir dari pertanian adalah awal dari peternakan. Begitu juga sebaliknya. Akhir dari peternakan, awal dari pertanian itu sendiri. Potensi limbah ternak yang berlimpah di desa kami menginspirasi kami untuk dimaksimalkan menjadi pupuk organik atau kompos. BOMDAS Karya Bersama yang bergerak di bidang produksi pupuk organik dengan bahan dasar limbah ternak menjadi penyedia pupuk organik bagi warga desa ini, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi Desa Kolam. Program ketahanan pangan desa yang dicanangkan pemerintah pusat melalui keputusan Menteri Desa PDTT nomor 82 tahun 2022 yang mengatur tata kelola pelaksanaan program ketahanan pangan desa menjadi langkah strategis bagi pemerintah Desa Kolam dalam peningkatan perekonomian desa ini. Pelaksanaan program yang diberi judul Rumah Pangan Lestari cukup berhasil memaksimalkan waktu luang kaum ibu di desa ini memanfaatkan pekarangan rumah menjadi kebun keluarga. Pembangunan rumah bibit yang mampu menciptakan berbagai jenis bibit sayur mayur adalah kunci sukses dari pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Kolam.
Selain pertanian, Desa Kolam juga dikenal dengan penghasil komoditi UKM tape ubi. Usaha turun-temurun ini terus berkembang hingga saat ini. Ada puluhan pelaku UKM tape dengan hasil tak kurang dari 1 ton per hari. Tape ubi dari Desa Kolam menjadi salah satu motor penggerak ekonomi warganya. Usaha kerajinan yang sejak dulu juga tetap bertahan di desa ini adalah pengrajin telenan kayu. Hasil kerajinan telenan kayu di Desa Kolam juga mampu mengisi etalase, supermarket, dan pasar modern di Kota Medan. Selain kerajinan telenan kayu, warga Desa Kolam juga berinovasi dengan memproduksi tas koper yang diperuntukkan untuk kebutuhan traveling dan jamaah haji dan umroh. Cukup berhasil juga membuka lapangan pekerjaan untuk puluhan orang warga desa ini. Kemudian kreativitas pemuda desa ini di bidang kerajinan, handicraft juga berkembang. Karang Taruna Pelangi menjadi wadah kreativitas pemuda desa kami yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi kreatif di Desa Kolam. Dengan produk unggulan handicraft seperti bunga kertas dan keranjang rotan terus berkembang hingga saat ini. Tertib upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun 2000. Perayaan Hari Kemerdekaan menjadi sebuah hal istimewa di Desa Kolam yang dimulai dengan upacara bendera yang dimeriahkan dengan pengumuman pemenang lomba bersih dan menghiasi dusun. Menjadi tradisi tahunan dan telah ditetapkan menjadi kearifan lokal desa ini. Semarak merah putih menghiasi setiap sudut desa ini, gambaran sebuah kecintaan warga Desa Kolam kepada negeri ini. Pagelaran seni budaya Reok Ponorogo, Anggo, dan Kuda Lumping senantiasa dilakukan saat perayaan Hari Kemerdekaan ini. Antusias masyarakat bukan hanya dari warga Desa Kolam, namun kemeriahan juga datang dari desa-desa sekitar Kecamatan Percut Setuan yang begitu cinta akan tradisi dan seni budaya Jawa yang masih terpelihara di Desa Kolam. Kami pemerintah Desa Kolam terus mendukung para pegiat seni budaya di desa kami, terkhusus seni budaya reok. Tugu reok yang kami bangun adalah simbol keseriusan kami dalam upaya menjaga pelestarian seni budaya ini di Desa Kolam, sekaligus menjadi simbol kebanggaan warga desa kami. Demikianlah profil Desa Kolam yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.